Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Halimatun Nur Hasanah, dan rekan saya Wahyuni Nur Rasyidah, dan rekan saya yang kedua yaitu Windia Suti Retnaneng Tias. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang Islam periode Bani Umayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Halimatun Nur Hasanah akan sedikit mempresentasikan materi tentang latar belakang berdirinya Daulah Bani Umayyah. Latar belakang berdirinya Daulah Bani Umayyah yang pertama yaitu perselisihan antara Muawiyah bin Abi Sofyan dengan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib memicu perdebatan antara kaum muslimin itu sendiri. Penolakan beruntut menjadi konflik yang tiada henti sehingga terjadi peperangan antara pendukung Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sofyan yang merupakan pendukung Khalifah Utsman bin Affan. Mengingat Khalifah Ali bin Abi Thalib akan mengusut pembunuhan Utsman bin Affan, beliau sangat berhati-hati menangani masalah tersebut karena beliau tidak ingin adanya dampak buruk yang terjadi dalam penanganan masalah ini. Keluarga Bani Umayyah yang selama ini merasa mempunyai pelindung atas berbagai kepentingan mereka menjadi terguncang mendengar Khalifah Utsman bin Affan wafat. Bani Umayyah berupaya mencari pembunuh Khalifah Utsman bin Affan untuk menuntut balas. Upaya yang dilakukan adalah menuntut Ali bin Abi Thalib untuk mengusut tuntas pembunuhan tersebut, tetapi tidak ada respon. Maka dari itu, Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pendukung Bani Umayyah menyusut pembunuhan tersebut dengan cara mencari informasi, sehingga informasi yang didapat bahwa dalang di balik pembunuhan tersebut adalah Muhammad bin Abu Bakar. Bani Umayyah sendiri dan para pendukungnya menuntut Ali bin Abi Thalib untuk melakukan proses hukum terhadap Muhammad bin Abu Bakar. Namun, Ali bin Abi Thalib tidak mengabulkan permintaan tersebut karena tuduhan tersebut tidak berdasarkan bukti yang kuat. Karena keberadaan Muhammad bin Abu Bakar sendiri justru melindungi Khalifah Utsman bin Affan. Dari hal tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengubah sistem pemerintahan dan merombak pemerintahan serta mengambil langkah pergantian pejabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan karena dianggap sumber kekacauan. Dari sinilah Muawiyah memanfaatkan kekecewaan para mantan pejabat pada masa Utsman bin Affan sehingga banyak melakukan penolakan sampai para pendukung Utsman bin Affan membawa jubah Khalifah Utsman bin Affan yang penuh darah dan menuduh Ali bin Abi Thalib dalam pembunuhan tersebut dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selain itu, Muawiyah, kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib sebagai kaum Syam dan kelompok Zubair bin Awam tidak menyetujui Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap beliau tidak mampu mengatasi dunia politik dalam negeri dan lambannya pengusutan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Dengan adanya kelompok tersebut, maka terjadilah perselisihan antara kaum muslimin, padahal yang sebenarnya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian menyebarkan fitnah. Latar belakang yang selanjutnya yaitu Perang Siffin. Melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, dari Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam yang kemudian menyebarkan fitnah, akhirnya menimbulkan perang. Pasukan Ali bin Abi Thalib menyerang kota Basrah dengan bertempur di Hutaibah dekat Basrah pada tanggal 10 Jumadil akhir 36 Hijriah. Sebenarnya pemimpin menginginkan damai akan tetapi pasukan yang menyelesaikan dengan peperangan. Dalam peperangan itu Zubair bin Awam tewas dan Abdullah bin Zubair melarikan diri. Setelah perang itu, pasukan menuju ke Kufah untuk menyelesaikan permasalahan dengan Muawiyah. Pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus Jarir bin Abdullah al-Bajali agar Muawiyah menjauh dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ajakan damai tersebut masih ditolak oleh Muawiyah karena tidak ada titik temu. Pasukan Ali bin Abi Thalib terus maju sehingga ke suatu tempat yang bernama Siffin. Disinilah pertempuran berlangsung selama 40 hari pada tahun 657. Perang ini disebut dengan Perang Siffin, sehingga berakhir dengan
dengan damai dan membuahkan kesepakatan bahwa yang pertama, Utsman bin Affan meninggal karena teraniaya dan yang berhak menuntut balas adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus turun dari jabatan masing-masing. Yang ketiga, pengunduran diri mereka disaksikan oleh 100 orang utusan kedua belah pihak. Latar belakang yang selanjutnya yaitu Tahkim Daumatul Jandal. Selama masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, banyak sekali terjadi pemberontakan. Khalifah menerapkan beberapa kebijakan yang menimbulkan pergolakan yang berkepanjangan. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, pergantian pejabat lama dengan pejabat yang baru. Pejabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan digantikan oleh pejabat yang baru. Yang kedua, penarikan kembali tanah hadiah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, Ali bin Abi Thalib menghadapi banyak sekali pemberontakan Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan pemberontakan ini adalah Khalifah Ali tidak menghukum pembunuh Khalifah Utsman. Akibat dari penerapan kebijakan tersebut, Khalifah Ali harus menghadapi perlawanan kelompok Muawiyah di Damaskus, hingga terjadilah Perang Siffin. Kelompok Ali hampir memenangkan perang ini, tetapi kelompok Muawiyah meminta perundingan tahkim yang dilaksanakan di Daumatul Jandal. Tahkim ini hanyalah tipu muslihat kelompok Muawiyah. Perang Siffin berakhir, tetapi muncul kelompok baru yang memperkeruh suasana, yaitu kelompok Al-Khawarij yang berarti orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Tahkim Daumatul Jandal adalah perundingan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah di Daumatul Jandal yang bertujuan untuk mengakhiri Perang Siffin. Tahkim Daumatul Jandal dilaksanakan pada Ramadan 37 Hijriah. Kelompok Muawiyah diwakili oleh Amr bin As dan kelompok Ali diwakili oleh Abu Musa bin Al-Asy'ari. Latar belakang berdirinya Daulah Bani Umayyah yang selanjutnya yaitu Amul Jamaah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya Hasan Ali bin Abi Thalib selama beberapa bulan. Namun kenyataannya Hasan lemah dalam kepemimpinannya sehingga membuat Muawiyah bin Abi Sufyan yang semakin kuat. Maka Hasan membuat perjanjian dalam. Perjanjian ini dapat memersatukan umat Islam kembali dalam suatu kepemimpinan politik di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang disebut dengan Amul Jamaah. Tahun 41 Hijriah merupakan tahun persatuan yang dikenal dalam sejarah sebagai Amul Jamaah atau Tahun Jamaah. Dalam tahun ini berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan mulainya kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Dari beberapa syarat damai yang diberikan oleh Hasan Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah dalam upaya pergantian kepemimpinan ke tangan Bani Umayyah, diantaranya yang pertama yaitu Muawiyah harus memerintah menurut kitab Allah, sunnah Nabi Muhammad, dan merangai Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, Muawiyah akan menyerahkan jabatan khalifah kepada syura kaum muslimin. Yang ketiga, rakyat akan dibiarkan damai di bumi Allah. Yang keempat, para sahabat dan pengikut Ali bin Abi Thalib akan dijamin aman. Yang kelima, tidak ada gangguan secara rahasia ataupun terbuka yang akan ditimpakan kepada Hasan Ali bin Abi Thalib, saudaranya Husain, ataupun seseorang dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kemudian diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Hal ini menyebabkan dampak negatif untuk para muslimin. Sebagian kaum muslimin tidak menyetujui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, terutama Muawiyah yang sangat tidak menyetujui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah memanfaatkan semua mantan pejabat pada masa Utsman bin Affan dan masyarakat untuk tidak menyetujui Ali bin Abi Thalib. Muawiyah dan Bani Umayyah yang bersikeras untuk mencari tahu siapa pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin itu sendiri, antara Muawiyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib serta pengikutnya. Perang tersebut berakhir dengan perdamaian bersyarat. Tidak lama kemudian, Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat karena terbunuh.
oleh Abdurrahman ibnu Muljam pada saat sholat subuh. Kepemimpinan pun digantikan oleh Hasan, anak dari khalifah itu sendiri. Namun kepemimpinan tersebut tidak lama karena selalu ditekan oleh Muawiyah. Akhirnya Hasan memberikan kepemimpinan tersebut kepada Muawiyah. Muawiyah pun kembali ke kota Damaskus yang dijadikan tempat pemerintahan kerajaan Daulah Bani Umayyah. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sistem pengganti kepala Bani Umayyah ada 3 sistem, yaitu sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem sosial. Dalam sistem sosial, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki kebudayaan yang telah maju seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Seperti yang terjadi pada masa pemerintah Khalifah Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi, kekayaan dan kemakmuran melimpahkan ruah. Ia seorang yang berkemauan keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan. Yang kedua yaitu sistem politik. Perubahan yang paling menonjol pada masa Bani Umayyah terjadi pada sistem politik, diantaranya 1. Politik dalam negeri. Yang kedua, pemindahan pusat pemerintah dari Madinah ke keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politis dan keamanan. Yang ketiga, pembentukan lembaga yang sama sekali baru atau pengembangan dari Khalifah Ar-Rasyidin untuk memenuhi tuntunan perkembangan administrasi dan wilayah kenegaraan yang semakin kompleks. Yang keempat, Khatib Ar-Rasail, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan pembesar setempat. Yang kelima, Khatib Al-Jun, yaitu sekretaris yang bertugas penyelenggaraan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Yang keenam, Khatib As-Syurtah, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Yang ketujuh, Khatib Al-Qadhi, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan peradilan dan hakim setempat. Yang kedelapan, politik luar negeri. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi. Pada masa Bani Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa. Dengan wilayah penaklukan yang begitu luas, maka hal-hal itu memungkinkan untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan. Tetapi bukan hanya eksploitasi yang bersifat menguras saja yang dilakukan oleh Bani Umayyah, tetapi ada juga usaha untuk memakmurkan negeri taklukannya. Hal ini terlihat dari kebijakan gubernur Irak yang saat itu dijabat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Khalifah Daulah Umayyah ada 14. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu khalifah pertama pendiri Daulah Bani Umayyah. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Ia juga mengatur aturan tentara Bizantium, membangun administrasi pemerintah, serta menetapkan aturan kirim pos. Muawiyah meninggal pada usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah, lahir pada tahun 22 Hijriah atau 643 Masehi. Yazid menjabat sebagai khalifah pada usia 34 tahun pada tahun 681 Masehi. Pada masa pemerintahannya, dia dikenal dengan 4 hal yang sangat hitam sepanjang sejarah, yaitu pembunuhan Husain bin Abi Thalib, pelaksanaan al-ibahat terhadap kota suci Madinah, pengempuran terhadap baiat Allah, pertama kalinya memakai dan menggunakan orang kebiri untuk barisan pelayanan rumah,
Yazid meninggal pada usia 38 tahun pada 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang ketiga yaitu Muawiyah bin Zaid. Muawiyah bin Zaid menjadi khalifah pada tahun 683 sampai 684 Masehi pada usia 23 tahun. Di masa pemerintahannya terjadi masa krisis dan ketidakpastian, yaitu timbulnya perselisihan antara suku di antara orang-orang Arab. Yang keempat, Marwan bin Al-Hakam lahir pada 2 Hijriah atau 623 Masehi. Sebelum menjabat menjadi penasihat Khalifah Utsman bin Affan, ia berhasil memperoleh dukungan dari sebagian orang Syria dengan cara menyuap dan memberikan berbagai hak kepada masing-masing kepala suku. Ia wafat pada usia 63 tahun dengan masa pemerintahannya 9 bulan 18 hari. Yang kelima yaitu Abdul Malik bin Marwan. Pada tahun 685 Masehi, di bawah kekuasaan Abdul Malik, kerajaan Umayyah mencapai kekuasaan dan kemuliaan. Ia merupakan khalifah yang perkasa dan negarawan yang cakap dan berhasil memulihkan kembali kesatuan dunia Islam dari pemberontakan hingga mencapai kejayaan. Ia wafat pada tahun 705 Masehi di usia 60 tahun, dan pemerintahannya ia menghadapi sengketa dengan Khalifah Abdullah bin Zubair. Yang keenam, Al-Walid bin Abdullah Malik. Masa pemerintah ini adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Pada masanya tercatat suatu peristiwa besar, yakni perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju Barat Daya, benua Eropa pada tahun 711 Masehi. Perluasan wilayah kekuasaan Islam juga sampai ke Andalusia di bawah pimpinan Panglima Tariq bin Ziyad. Selain melakukan perluasan wilayah, Walid juga melakukan pembangunan. Khalifah ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdullah Malik menjadi khalifah pada usia 42 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 8 bulan. Salah satu jasa yang dapat dikenang dari masa pemerintahannya yaitu menyelesaikan menyiapkan pembangunan Jami'ul Umawi yang terkenal megah dan agung di Damaskus. Yang kedelapan, Umayyah bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada usia 37 tahun. Ia terkenal adil dan sederhana. Pemerintahannya meninggalkan semua kemegahan dunia. Umar bin Abdul Aziz memiliki prioritas utama dalam pembangunan dalam negeri. Meskipun pemerintahannya cukup singkat, tapi ia berhasil menjalani hubungan baik dengan Syiah, memberi kebebasan kepada penganut agama dan keringanan pajak. Ia meninggal pada tahun 720 Masehi atau pada usia 39 tahun. Yang kesembilan yaitu Zahid bin Abdul Malik menjadi khalifah pada usia 36 tahun. Khalifah yang ke-9, ia lahir pada 771 Hijriah atau 687 Masehi dan meninggal pada 724 Masehi. Yazid bin Abdul Malik adalah seorang penguasa yang sangat gandrung kepada kemewahan dan kekurangan memperhatikan kehidupan rakyat, latar belakang dan kepentingan etnis politis masyarakat, menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid. Yang ke-10 yaitu Hisam bin Abdul Malik menjadi khalifah pada usia 35 tahun. Ia lahir pada tahun 691 Masehi dan meninggal pada 743 Masehi. Pada masa pemerintah muncul satu kekuatan berasal dari kalangan Bani Hasyim yang didukung oleh golongan Mawali dan ancaman yang sangat serius. Pemerintah Hisam yang lunak dan jujur menyumbangkan jasa yang banyak untuk pemulihan keamanan dan kemakmuran. Yang ke-11 yaitu Walid bin Zaid. Ia lahir pada 90 Hijriah dan wafat pada usia 40 tahun. Kebijakan yang paling utama yang dilakukan Walid bin Zaid ialah melipatkan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai famili untuk merawatnya. Masa
Pemerintahan berlangsung selama 1 tahun 2 bulan. Yang ke-12 Yazid bin Walid atau Yazid III. Ia naik tahta hanya selama 6 bulan sebelum meninggal. Ia wafat pada usia 40 tahun. Pemerintah Yazid bin Walid tidak mendapatkan dukungan dari rakyat karena perbuatannya yang suka mengurangi anggaran belanja negara. Masa pemerintahannya penuh dengan kemelut dan pemberontakan. Pengangkatannya ditandai tindakan yang tidak sempurna membuatnya digelari tak sempurna. Yang ke-13 yaitu Ibrahim bin Malik. Ia menjabat sebagai khalifah ke-13. Ia hanya memerintah dalam waktu yang singkat pada tahun 744 Masehi sebelum ia turun tahta dan bersembunyi dari ketakutan terhadap lawan-lawan politiknya. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Ibrahim bin Al-Walid telah dinamakan penerjemah buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal itu mengakibatkan lahirnya kelompok mutakalim seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlu Sunnah, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad menjadi khalifah pada usia 56 tahun. Ia adalah seorang khalifah terakhir Bani Umayyah sebelum menjabat menjadi khalifah. Beliau adalah seorang panglima perang yang terkenal gigih. Masa pemerintahannya yang hampir 6 tahun banyak diwarnai peperangan. Beliau memiliki kemampuan tangguh. Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Marwan terbunuh pada tanggal 27 Zulhijjah 132 Hijriah atau 5 Agustus 750 Masehi. Dengan demikian tamatlah kedaulatan Bani Umayyah dan sebagai tindak lanjutnya dipegang oleh Bani Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Siti Renganing Tias, NIM 203200257. Saya dari kelas PGMII. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Islam periode Bani Umayyah tentang perluasan daerah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah 661 sampai 750, perluasan wilayah kekuasaan Khalifah Islamiyah atau lembaga pemerintahan dalam Islam dilakukan ke timur, utara, dan juga barat. Perluasan ke utara dilakukan dengan menyerang wilayah Kekaisaran Bizantium. Menurut Taufik Abdullah dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, dijelaskan Bani Umayyah juga memperluas kekuasaan ke semenanjung Iberia atau Andalusia atau Spanyol, yang disukai oleh bangsa Gothia. Perebutan wilayah kekuasaan dipimpin oleh Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Ia berhasil menaklukkan kota Corboda, Granada, dan juga Toledo yang merupakan ibu kota Visigoth. Selanjutnya, Bani Umayyah berhasil menaklukkan Sevilla, Zaragoza, dan juga Barcelona. Daerah Aragon dan Kastilia juga bertekuk lutut. Sesudah itu, menuju ke timur laut sampai pegunungan Pirenia. Penaklukan terhenti karena Khalifah Al-Walid memanggil pasukan pulang ke Damaskus. Kekuasaan Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan hanya mampu bertahan sekitar 90 tahun. Banyak faktor yang mengakibatkan kelemahan dan kejatuhan Bani Umayyah. Pertama, konflik berkepanjangan dalam keluarga besar Umayyah. Situasi semakin diperparah dengan naiknya beberapa khalifah yang lemah, boros, dan juga zalim. Hal ini menimbulkan rasa benci masyarakat dan ulama sehingga wibawa pemerintahan pusat semakin rusak. Pada masa dinasti Abbasiyah, Islam juga pernah berjaya di Eropa. Namun menurut Wiener SS 1999-0101 dalam The History of Government from the Earliest Time, volume 2, pada akhir abad ke-8 dinasti Abbasiyah terasering dan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan atas Al-Andalus atau Spanyol dan Maghreb atau Maroko. Kekuatan politik para khalifah sebagian besar berakhir dengan munculnya Buwayhi dan Turki Saljuk. Meskipun kepemimpinan Abbasiyah atas kerajaan Islam yang luas secara bertahap dikurangi menjadi fungsi agama seremonial, dinasti mempertahankan kontrol dan Demesne, Mesopotamia. Ibu kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya filsafat, dan penemuan selama masa kejayaan Islam. Sementara itu, Marshall Hodgson, ahli sejarah peradaban Islam dalam bukunya The Future of Islam,
menyebutkan keruntuhan dinasti Abbasiyah dikarenakan adanya pergeseran orientasi watak peradaban yang berkembang di dunia Islam. Menurutnya, kecenderungan militerisme dan ekspansi wilayah kekuasaan muncul sebagai ciri-ciri utama peradaban Islam menyusul tampilnya supremasi politik bangsa Mongol dan Turki. Nama saya Windy Setiana Ningtyas. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang kemajuan dan faktor kelemahan Daulah Umayyah. Yang pertama, kemajuan Daulah Umayyah yaitu 1. Terciptanya suasana di negara yang aman dan kondusif, serta berhentinya peperangan sehingga seluruh umat Islam dapat bersatu kembali. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat sehingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan Islam yang besar. Ketiga, berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh kerajaan Romawi Bizantium sebelumnya, dan Islam berhasil memperluas kekuasaannya ke negara-negara Afrika dan juga Asia. Yang keempat, keberhasilan di bidang administrasi di pemerintahan dengan pembentukan departemen atau diwan yang membantu tugas-tugas pemerintahan. Yang kelima, dalam bidang pendidikan, Umayyah berhasil mendirikan banyak lembaga pendidikan dasar dan menengah, masjid dalam usahanya mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam, sastra, dan juga filsafat. Setelah itu, runtuhnya dinasti Umayyah bukan semata-mata disebabkan oleh serangan Bani Abbas. Ensiklopedi tematis dunia Islam, Khalifah menyebutkan terdapat sejumlah faktor yang sangat kompleks yang menyebabkan tumbangnya kekuasaan dinasti Umayyah. Beberapa penyebabnya yaitu: yang pertama, pengangkatan lebih dari satu putra mahkota. Sebagian besar Khalifah Bani Umayyah mengangkat lebih dari seorang putra mahkota. Biasanya putra tertua diwasiatkan terlebih dahulu untuk menduduki tahta. Setelah itu, wasiat dilanjutkan kepada putra kedua dan ketiga atau salah seorang kerabat khalifah seperti paman atau saudaranya. Putra mahkota yang lebih dulu menduduki tahta cenderung mengangkat putranya sendiri. Hal itu menimbulkan perselisihan. Yang kedua, timbulnya fanatisme kesukuan. Sejak pertama kali diturunkan ajaran Islam berhasil melenyapkan fanatisme kesukuan antara bangsa Arab Selatan dan Arab Utara yang telah ada sebelumnya Islam. Namun pada masa Bani Umayyah, fanatisme ini muncul kembali terutama setelah kematian Yazid bin Muayyah atau Yazid I. Bangsa Arab Selatan pada masa itu diwakili kabilah Qalt adalah pendukung utama Muawiyah dan putranya Yaid. Ibu Yazid yang bernama Maksum berasal dari kabilah Qalt. Pengganti Yazid Muawiyah II ditolak oleh bangsa Arab Utara yang diwakili oleh kabilah Qais yang mengakui kekhalifahan Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair. Ketika terjadi bentrokan antara kedua belah pihak, kabilah Qalt dapat mengalahkan kabilah Qais yang mengantarkan Marwan I ke kursi kekhalifahan. Selanjutnya, kehidupan khalifah yang melampaui batas. Beberapa khalifah Umayyah berkuasa diketahui hidup mewah dan berlebih-lebihan. Hal ini menimbulkan rasa antipati rakyat kepada mereka. Kehidupan Islam istana Bizantium agaknya mempengaruhi gaya hidup mereka. Yazid bin Muawiyah misalnya dikabarkan suka berhura-hura dengan memukul gendang dan bernyanyi bersama para budak wanita sambil minum minuman keras. Yazid bin Abdul Malik juga tidak lebih baik dari Yazid I. Ia suka berfoya-foya dengan budak wanita. Putranya Al-Walid ternyata tidak berbeda dengan ayahnya. Selanjutnya, fanatisme kearaban Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah memiliki watak kearaban yang kuat. Sebagian besar khalifahnya sangat fanatik terhadap kearaban dan bahasa Arab yang mereka gunakan. Mereka memandang rendah kalangan Mawali atau orang non-Arab. Orang Arab merasa diri mereka sebagai bangsa terbaik dan bahasa Arab sebagai bahasa tertinggi. Fanatisme ini menimbulkan kebencian penduduk non-Muslim kepada Bani Umayyah. Oleh karena itu, mereka ikut ambil bagian setiap kali timbul pemberontakan untuk menumbangkan dinasti Umayyah. Keberhasilan Bani Abbas dalam menumbangkan Bani Umayyah disebabkan antara lain oleh dukungan dan bantuan Mawali, khususnya Persia, dan yang merasa terhina oleh perlakuan pejabat Bani Umayyah. Yang terakhir, kebencian golongan Syiah. Bani Umayyah dibenci oleh golongan Syiah karena dipandang telah merampas kekhalifahan dari tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Menurut golongan Syiah,
Khalifah atau kepemimpinan atau kekuasaan politik atau yang mereka sebut imamah adalah hak Ali dan keturunannya karena diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.